Kalau mau diambilkan gitu. Nanti mau mulai ya. Pak, fotokan saya jadi kameramen. Fotoin dulu kan dari berdiri ya. Apa yang siap, Bu? Satu, dua, tiga. Jadi saya kayak moto ibu gitu. Orang mau foto-foto, Bu. Bapak Ibu udah siap, Bu? Ya, Pak. Yang lain di luar tuh mana yang masih di luar? Sekarang Cabang, Pak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesamping nama aja. Nanti saling Pak. Ke kuping nama Pak. Coba sekali. Bapak Ibu, betul. Ada yang lupa kedua kali guys dari penawar kosan. Beberapa minggu lalu saya mengeluarkan WA melansir surat dari Basnas. WA kami sampaikan bahwa infak sedekah yang dimaksud di surat Basnas itu silakan Bapak dan Ibu diakomodir dengan cara dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu berapa nilainya bersama Bapak dan Ibu. Nanti infak sedekah itu, Pak, bulan ini saya nggak bisa berkesempatan sedekah mana naon gitu. Tapi kira tuh lah tinggal kosong bungkus bisa ya Pak, 5.000 bungkus bisa kira tuh pokoknya. Itu disampaikan oleh kepala sekolah melalui langsung ke rekening Basnas. Nanti kepala sekolah mereka K3S nanti mereka kecamatan Majapahit SDA berapa untuk kontrolnya begini. Bahwa kami akan memimpin sidang dibuktikan dengan pemberian palu. Iya, mana siapa yang menyerahkan? Pak Eta aja, Pak. Serahkan. Pak, rada minggir. Pak, bentar Pak. Rada minggir. Nah. Satu. Udah. Ayo. Baiklah, Bapak Ibu. Ini foto, bukan ini. Siap-siap, pimpin Sofian Eko Aprianto. Umiati. Mana Bu namanya nanti? Tunggu Bu. Silahkan dilihat dulu ya calonnya. Jangan salah menulis. Pilih yang 3 orang yang sudah berpanggung. Bisa kamu tulis di Polide. Didi Sundati.
Salah nulis ya. Siap-siap Dede Wahyu Hidayat. Eni Suhaini. Siap-siap Tony SPD. SPD. Siap-siap Mumu Najmudin. Pak Momo. Pakai Momo ini Pak. Pakai Momo ya. Sunaria. Ya boleh Pak, kalau ragu namanya boleh di nomor aja, tidak masalah ya. Tadi kan udah bisa diterima kalau nomornya saja. Siap-siap Zidni Wahyudin. Tanya ke pintu hiji saha, oh deh. Zidni dah ya. Siap-siap Bu Yaya. Siap-siap Ibu Musfiroh. Siap-siap Bapak Nasmudin. Pak Nasmudin. Ida Daryanti. Daryanti Bapak pakai N. Saya membaca sesuai yang ada. Sudah tertera. Jumhana. Terakhir Suami Restuningsih. Foto Jim. Silakan untuk petugas yang punya Tuhan. Semangat yang kencang buat WhatsApp. Untuk mencatat siap. Satu. Sah. AA Rahmat. Sah. Nomor 2.
Satu. Sah. Dua. Sah. Dua. Sah. Dua. Sah. Satu. Sah. Dua. Sah. 02. Sah. Satu. Sah. Dua. Sah. Dua. Sah. Nomor 1, yes. Sah. Satu. Sah. Satu. Sah. Asep. Untung 3 orang ya, kalau 1-2 orang waduh bahaya. Silakan dibacakan. Itu yang terakhir penentu itu Pak Asep. Pak Asep penentu. Baiklah Bapak Ibu, hasil penghitungan nomor 1 10, nomor 2 9 suara. Nah ini yang penentu nomor 3. Pemilihan wakil sekretaris itu nanti tim koordinator. Kalau diambil dari sekip berarti harus mengganti lagi ya. Tadi saya dengar katanya ada 2 orang sekip yang sudah apa Pak? Mutasi. Apakah sekarang juga mau sekalian diganti atau bagaimana? Silakan. Untuk itu sudah saya skor 10 menit ya. Silakan bermusyawarah. Sekretaris. 1, 2, 3 bermusyawarah. Ganti jadi sekjen mana yang baik diganti segera Pak. Sekjen apa ya? Sidang saya buka. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut dengan sidang berikutnya yaitu penetapan pengurus baru. Apakah sudah dibuka? Tidak dibuka ya? Iya. Yang pertama adalah pembacaan surat keputusan PGRI Kota Terbang tentang susunan pengurus cabang PGRI yang terpilih baru tadi. Silahkan Bapak Wakil Ketua Kas Waseko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Lebak, yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum beserta para jajaran pengurus, yang saya hormati para pengurus PGRI cabang Kecamatan Maja beserta para peserta konferensi kerja yang sama-sama hadir. Izinkan saya membacakan surat keputusan tentang susunan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Maja masa bakti 2021-2026. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Lebak. Keputusan nomor 030 garis miring Romawi 22 garis miring 2023 tentang
Susunan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Maja masa bakti 2021-2026. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Lebak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan pengurus PGRI Kabupaten Lebak tentang susunan pengurus pergantian antar waktu cabang PGRI Kecamatan Maja masa bakti 2021-2026. Kedua, masa bakti pengurus pergantian antar waktu cabang PGRI Kecamatan Maja terhitung mulai tanggal 8 Oktober tahun 2023 sampai dengan tanggal 8 November tahun 2026. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Rangkas Bitung pada tanggal 8 Oktober 2023. Pengurus PGRI Kabupaten Lebak masa bakti 2020-2025, Ketua Maman Suryaman SPD ditandatangani, Sekretaris Umum Hidayatullah MPD ditandatangani. Lampiran keputusan nomor 030 garis miring Romawi 22 garis miring 2023 tanggal 8 Oktober 2023. Susunan pengurus cabang Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Maja masa bakti 2021-2026. Badan Penasehat 1 Camat Kecamatan Maja, 2 Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Maja, 3 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja. Pengurus Harian, Ketua Muprodi SPDMM, Wakil Ketua Ahmad Husairi SPD, Sekretaris Perli Priyana Helti SPD, Wakil Sekretaris Asep Indra Heriana SPD, Bendahara Muji Rahayu SPD MM. Seksi-seksi 1. Organisasi dan kaderisasi Adi Supriyatna SPD. 2. Pengembangan profesi Ridwan MT SPD. 3. Pengembangan karir Mahdalina SPD. 4. Penegakan kode etik advokasi bantuan hukum dan perlindungan profesi Rahmat Mawardi SPD. 5. Penelitian dan pengabdian masyarakat Rini Heriani SPD. 6. Pembina dan pengembang lembaga pendidikan Eli Sugiawati SPD. 7. Kerjasama dan pengembangan usaha Hariri SPD. 8. Kesejahteraan dan ketenaga kerjaan Vivin Sofian Eko ASPD. 9. Pemberdayaan perempuan Iis Islawati SPD. 10. Komunikasi dan informasi Ivan Pahlevi SPD. 11. Pengembangan olahraga dan seni budaya Haji Surahmat SPD. 12. Pembinaan kerohanian dan karakter bangsa Sugeng Kuato SPD. 13. Hubungan antar instansi atau lembaga Irfan Arfani SPD. 14. Pengembangan pendidikan khusus dan non-formal Siti Sophia SPD. Ditetapkan di Rangkas Bitung pada tanggal 8 Oktober 2023. Pengurus PGRI Kabupaten Lebak masa bakti 2020-2025, Ketua Maman Suryaman SPD ditandatangani, Sekretaris Umum Hidayatullah MPD ditandatangani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut kata-kata penetapan oleh Ketua PGRI Kabupaten Lebak. Banyak persilakan. Yang pengurus yang baru terpilih ya, atau yang mendapatkan posisi mohon untuk maju ke depan. Muprodi SPD MPD sebagai ketua, Ahmad Husairi SPD sebagai wakil
Berikutnya Ridwan MT SPD selaku Sekjen Pengembangan Profesi, Eli Sudiawati SPD selaku Pembinaan Pengembangan Lembaga Pendidikan, Ivan Pahlevi SPD selaku Sekjen Komunikasi dan Informasi. Yang terakhir Ibu Siti Sofia SPD selaku Sekjen Pengembangan Pendidikan Khusus dan Non-Formal. Pak Muprodi, Pak Anisadi, Pak Asep Indra, susunannya Pak Asep Indra, Ridwan disambung oleh Pak Ridwan, kemudian Ibu Elis, baru Pak Pipin, Pak Iva, dan terakhir pada hari ini Minggu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2023 pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat, saya Muhammad Suryana selaku pengurus Persatuan Guru Indonesia Kabupaten Lebak dan atas nama pengurus besar Persatuan Guru Indonesia menetapkan secara resmi saudara-saudara sebagai pengurus cabang Persatuan Guru Indonesia Kecamatan Maja Kabupaten Lebak hasil konferensi kerja cabang yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober tahun 2023 di SMP 2 Kecamatan Maja Kabupaten Lebak. Semoga saudara-saudara dalam melaksanakan tugas senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberikan kekuatan dalam perjuangan organisasi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus kabupaten. Silakan untuk mengucapkan selamat. Kepada orang baru harus dan pengurus lainnya. Silakan untuk kembali. Kita lagi sambutan yang pertama dari Ketua PGRI yang Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyarakat pada saat ini sudah bisa berjalan acaranya. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Lebak beserta pengurus yang lainnya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus cabang dan pengurus ranting. Puji syukur alhamdulillah yang mana ini kita sudah bisa melaksanakan agenda sesuai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan sambutan ini, saya harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kita menjadi ketua itu bukan sebuah jabatan, tapi adalah amanah. Amanah ini berat. Ya. Amanah itu berat. Makanya ini kami juga merasa berat untuk mengangkat. Tetapi keberatan itu mudah-mudahan bisa dipikul bersama dan bisa bekerja sama kepada teman-teman semuanya. Jadi saya minta dan memohon yuk kita satukan kembali, satukan daripada sebuah kegiatan-kegiatan baik dalam organisasinya. Yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tidak bisa apa-apa
tanpa bantuan Bapak Sekum. Saya tahu persis bahwa Sekum kita selama ini selalu berkolaborasi dekat. Jadi yuk kita tetap perjuangkan organisasi ini, marwah kita organisasi sebagai tindak lanjut daripada perjuangan kita. Yang selanjutnya dalam waktu dekat ini ya, kita mencoba nanti dengan rekan-rekan akan mengadakan ya kita dialog bersama supaya kita bisa merekonstruksi rapat program-program yang ada. Itu semuanya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada yang selalu membimbing kami, mengarahkan kami Pak belum bisa apa-apa tanpa bimbingan daripada Bapak dari Kabupaten. Itu saja mungkin sedikit kata dari saya, dan yang terakhir saya minta dukung saya. Yuk kita sama-sama jalankan organisasi PGRI cabang Aceh. Saja. Hidup PGRI. Hidup guru. Solidaritas. Tadi apa ya? Guru dulu ya. Ulangi. Oke Pak, punten. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PGRI beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus PGRI cabang Kecamatan Mengaja beserta jajarannya yang baru saja terpilih, yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang hari ini terpilih melalui pergantian antar waktu, di mana ketua PGRI yang lama itu berhalangan tetap sehingga diharuskan dilakukan pergantian antar waktu melalui mekanisme konferensi kerja cabang. Ini harus dimaknai oleh kita bersama bahwa Bapak Ibu, jika terjadi kekosongan atau keputusan dan perhalangan tetap, maka mekanismenya melalui konferensi kerja cabang. Baik Bapak Ibu, kalau Pak Ketua tadi membukanya di awal, saya nanti akan di akhir bentuknya karena kan itu terakhir Pak. Kalau misalnya di awal, terakhir masih ada sambil lagi gitu Pak ya. Jadi sudah itu tuh pulang-pulang juga nggak apa-apa Pak ya. Jadi saya terakhir aja bentuknya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, izin Pak Ketua, ada dua misi yang harus kita pegang teguh bersama terkait dengan organisasi PGRI. Saya tadi setiap sambutan baik ketua PGRI Kabupaten maupun ketua PGRI yang terpilih itu selalu diawali dengan kalimat pemantik semangat. Kalimatnya kan pemantik semangat. Itu berapa kali disebutkan berulang-ulang oleh kita ya. Itu kan kalimat pemantik semangat. Kalimatnya kan pertama itu ada tulisan yang pertama hidup guru, yang kedua hidup PGRI, solidaritas dengan menempelkan tangan kita. Kita maknai dulu itu. Kita maknai dulu kalimat pemantik itu bukan hanya sekedar apa istilahnya ya, seremonial belaka gitu ya. Ketika orang mengatakan hidup guru, tapi ketika kita bekerja sebagai tenaga pendidik, justru loyo gitu. Maka itu harus menjadi pemantik kita. Bahwa hari ini kita mengucapkan kata pemantik itu untuk memberikan semangat luar biasa, karena kan motivasi itu akan lahir dari dua sisi. Yang pertama motivasi internal dari diri kita sendiri, yang kedua dari motivasi eksternal. Nah,
kita diberikan amanah oleh anggota terpilih menjadi pengurus PGRI, itu bagian dari motivasi eksternal. Artinya apa Bapak Ibu? Yang terpilih itu diberikan amanat bukan hanya sekedar amanat-amanatan atau bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi maknai oleh kita bahwa PGRI itu bukan hanya sekedar organisasi pansos, apa istilahnya pansos, panjat sosial. Jangan sampai kita memaknainya bagian dari panjat sosial, bahwa orang yang terpilih menjadi pengurus PGRI itu sedang pansos. Bukan. Kita maknai jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Harusnya Bapak Ibu, kita yang terpilih menjadi pengurus PGRI maknanya oleh kita bahwa amanat yang diberikan kepada kita itu adalah untuk mengabdi kepada teman-teman. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu terpilih menjadi pengurus, lalu kemudian tidak bekerja apa-apa, hari ini ada perbuatan mubazir, kegiatan yang sangat mubazir yang kita lakukan. Sudah waktu habis, tenaga habis, uang habis, segala macam habis, keluarga ditinggalkan. Hari ini adalah kegiatan mubazir. Kalau seandainya Bapak Ibu yang terpilih tidak memberikan sumbangsi yang positif terhadap organisasi, kita maknai dari kalimat tadi, hidup guru, maknai kita sebagai ya, maknai organisasi dari pemantik tadi itu menjadi bagian yang motivasi eksternal untuk membangkitkan semangat kita sebagai guru. Itu porsi yang harus kita lakukan sekarang. Lalu Bapak dan Ibu, organisasi PGRI yang terbentuk itu memberikan ruang kepada pengurus untuk terus berbakti kepada teman-teman. Saya tadi dengan Pak Ketua ngobrol berkaitan dengan bagaimana posisi Kecamatan Raja yang akan menjadi satelit kota setelah Rampas itu kan akan pindah satelitnya kemana. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya kiprah PGRI untuk membangkitkan semangat mengajar teman-teman guru di Maja itu stagnan, apalagi menurun, itu akan memberikan citra buruk terhadap dunia pendidikan di Maja. Kenapa? Pak Ketua di awal tadi mengatakan bahwa di awal kita penduduk homogen, lalu kemudian terjadi urbanisasi, pencampuran, inkulturasi, datang pendatang, kemudian jadi heterogen. Nah, orang-orang yang datang ke sini itu ingin mendapatkan pelayanan. Karena apa? Mau tidak mau, sekolah yang berada di Maja itu harus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat yang hadir yang secara heterogen. Nah, hadirnya organisasi itu harus memberikan sumbangsi positif terhadap sekolah. Melalui apa kegiatannya? Yang pertama, teman-teman, sasaran program yang harus dimulai kembangkan itu, kunci utama dalam pembelajaran adalah pada proses pembelajaran. Saya mengatakan berulang kali kepada Ibu, Bapak Ibu di sekolah di depan dituliskan tulisan sekolah ramah anak. Saya kadang-kadang ingin tahu Bapak Ibu, sekolah saya kadang-kadang ingin tahu kenapa kok mereka melabeli, memberikan julukan atau memproklamirkan diri bahwa sekolah ramah anak, padahal di dalamnya proses pembelajaran yang belum berpihak pada anak-anak. Harusnya itu kan level pemantik yang luar biasa, bahwa saya harus memberikan pelayanan terbaik pada anak-anak. Langkahnya seperti apa? Pengurus PGRI harus berada di tengah-tengah teman-teman guru. Proses pembelajaran yang baik akan melahirkan sekolah anak. Proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan sekolah sehat. Proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan sekolah adiwiyata. Proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan siswa-siswa berprestasi dari berbagai bidang karena proses pembelajaran yang baik. Jadi tidak diikrar, tidak dibuat-buat atau istilahnya ABS asal Bapak senang bahwa sekolah ramah anak. Lihat proses pembelajarannya. Ya, hadirnya pengurus PGRI, program-program kerjanya bukan hanya, maaf, saya baca ada program kerja yang amanat Pak Menteri. Pak, saya baca ya Pak.
Ini rekomendasi. Yang pertama, pembuatan gedung sekretariat PGRI Cabang Remaja, pembenahan aset, penambahan ranting, mendorong upaya pendirian yayasan dengan negeri, iuran untuk bulan berikutnya untuk konferensi, penambahan iuran untuk tanah, pembentukan tim percepatan tanggap darurat, membentuk koperasi PGRI. Letak peningkatan mutunya ada di mana? Saya ingin menambahkan amanat ini peningkatan mutu guru. Sebab apa? Maja, sekolah-sekolah yang berada di Maja itu berada pada basis orang-orang yang datang dari luar kota, yang notabene mereka dulu pendidikannya yang baik. Saya bercerita ada guru, dia mengajar di sekolah internasional, lalu kemudian ditugaskan di sekolah pedalaman Kabupaten Lebak. Dia itu kaget, sok melihat sekolah yang begitu Mega. apa namanya istilahnya, hidup sedang mati tak mau gitu ya. Hanya rutinitas, datang ke sekolah mengajar, pulang lagi, datang ke sekolah mengajar, pulang lagi, tanpa ada progres kinerja. Pak izin Pak sudah menjadi. Saya cerita. Jadi kalau seandainya misalkan teman-teman penduduk yang sekitar Citra Majalaya dan sekitarnya, lalu kemudian sekolah kita dilayani dengan asal-asalan dengan seperti begitu, citranya akan semakin hari semakin buruk. Mereka akan mencari sekolah-sekolah yang menurut mereka dapat melayani dengan baik. Saya dikatakan dari awal tadi bahwa Bapak Ibu, munculnya sekolah ramah anak, munculnya sekolah sehat dari proses pembelajaran. Kalau seandainya Bapak dan Ibu, ini amanat buat semuanya ya. Kalau hanya pembelajarannya tidak dipegang teguh, tidak dipoles dengan baik, maka akan lahir sekolah-sekolah yang tidak diminati. Bayangkan ada sekolah yang di tengah-tengah penduduk yang luar biasa, lalu kemudian ada siswa. Ada yang dari Mutiara Bangsa, ada yang dari Muslim Cendekia, tidak ada. Kenapa siswa mereka sekarang? Bagaimana progresnya? Kalau dalam istilah persaingan itu apa istilahnya? Dalam istilah ada teori Pak, ada teori yang mengatakan patok juga. Itu namanya benchmarking. Benchmarking itu teori ya. Teori benchmarking itu patok juga. Teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah harus membuat patok juga atau benchmarking. Ya. Kenapa sekolah itu laku? Kenapa sekolah saya enggak? Patok juga itu. Kenapa sekolah itu banyak siswanya? Kenapa sekolah saya enggak? Kenapa sekolah itu berprestasi? Kenapa sekolah saya enggak? Patok juga namanya. Berarti ada apa dengan ini? Itu dalam teori benchmarking. Nanti Pak Karim akan menemukan mata kuliah patok juga atau benchmarking. Jadi ketika orang lain maju, kenapa? Mungkin saja satu, sekolah itu dikelola oleh manajemen sekolah yang baik. Kepala sekolah asal duduk saja, insya Allah akan menjadi sekolah yang patok duganya akan tertinggal. Guru yang mengajarnya asal saja 2-3 tahun akan ditinggalkan oleh masyarakat. Saya khawatir Maja itu kalau satelit yang akan siap maju, meluncur dengan keras, lalu kemudian kita tidak siap, sumber dayanya tidak siap, maka akan muncul sekolah-sekolah yang baru yang menurut mereka itu lebih menjanjikan. Nah, kami nanti di Dinas Pendidikan selain untuk mendorong itu, tadi saya sudah bicara di Pak, izinkan kami dari PGRI Kabupaten Lebak untuk memberikan support diklat untuk Kecamatan Maja, bagaimana melatih teman-teman guru dalam mengelola pembelajaran yang baik dan menarik. Ya, saya sudah itu. Karena apa? Sampai begini. Kalau seandainya ada guru yang tidak mau kita latih, ngomong saja. Kalau saya nggak mau, saya mau pindahkan kemana saja, ngomong saya. Kalau nggak mau, artinya apa? Kami PGRI memiliki kepedulian terhadap Bapak dan Ibu yang ada di kota seperti ini. Jangan sampai image-nya orang kan nanti mengikrarkannya. Iya.
Lebak tidak ada sekolah yang bagus, nanti muncul sekolah-sekolah baru di sini. Bapak Ibu yang harusnya memiliki siswa banyak, lalu kemudian muncul lagi sekolah baru di sini, kita akan jadi penonton. Kenapa? Layanan kita tidak baik. Jadi kalau layanan kita tidak baik terhadap masyarakat sekitar, maka Bapak Ibu sudah mempersiapkan mengundurkan diri untuk memberi sekolah banyak, siswa banyak. Jadi proses itu harus kita rancang dari sekarang. Maka saya izin Pak Ketua, kami nanti izin di Majak akan diberikan perlakuan khusus, terutama guru yang yang mengajar di Majak akan dipersiapkan melalui metode multi level. Jadi nanti ada best practice atau pengalaman terbaiknya akan melatih guru kelas 1, 2, 3 setiap sekolah. Lalu kemudian mereka mengimbaskan melalui program-program kelompok kerja guru atau istilahnya namanya kombel. Jadi dilatih oleh kita, lalu kemudian mengimbaskan ke guru kelas yang sama di sekolah yang lain. Itu nanti secara berantai begitu. Lalu kepala sekolah memiliki target progresnya, catatan progresnya, berapa persen keberhasilan guru tersebut dalam mengaplikasikan pembelajaran. Nah, PGRI harus hadir di sini, bukan hanya sekedar instrumental. Gedung itu instrumental, nggak punya gedung nggak masalah. Instrumental, hanya pelengkap saja. Sementara kita yang harus hadir di tengah-tengah kehadiran itu didambakan dan dinantikan oleh teman-teman guru mana kiprah PGRI. Bapak dan Ibu, kami sudah berkomitmen PGRI Kabupaten Lebak dengan terus mengelola organisasi dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami mengatakan bahwa kemarin seminar berbayar tidak, dan kami nanti akan menargetkan setiap seminar yang diikuti oleh guru tidak perlu ada iuran capek, dan support dari Pak Ketua luar biasa. Ada yang kita dan teman-teman pengurus kita berikan layanan terbaik buat teman-teman. Karena apa? Kami hadir itu amanat dari Bapak Ibu, dan kami akan memberikan amanat itu sebaik-baiknya. Amanat kami akan pegang teguh. Kalau kami salah segera ingatkan. Itu yang paling penting. Yang kedua yang berikutnya Bapak Ibu, reorientasi muka pengurusan. Bapak dan Ibu, kalau seandainya ada di salah satu pengurus yang Bapak sudah dipilih tadi, lalu kemudian ada yang tidak aktif, tanya kenapa tidak aktif? Di PGRI Kabupaten Lebak, kami di setiap sektor memiliki anggaran. Anggaran itu apa? Diklat atau kegiatan yang sifatnya melayani Bapak dan Ibu. Contoh Pak Anu dulu Sekbid pengembangan profesi. Kami terus mengadakan kegiatan itu. Baru-baru kemarin kita mengadakan diklat online menggunakan learning management system. Ya, kenapa kemarin berbayar 10.000? Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, kami ingin memastikan Bapak dan Ibu hadir di layar Zoom, hadir pada LMS, bukan hanya sekadar membuka akun aplikasi Zoom, lalu kemudian Bapak Ibu meninggalkan. Kami ingin mengikat itu. Kalau Bapak Ibu baru memilih siapa narasumbernya yang kita hadirkan, harus bayar luar biasa. Kami ingin memastikan itu saja. Ke depan kami sudah menjanjikan di kepengurusan untuk kegiatan-kegiatan diklat yang sifatnya untuk peningkatan kompetensi guru, kita layani dengan sebaik-baiknya. Bahkan Pak, mungkin saja kita gratis dan semua gratis. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, oleh organisasi kepengurusan tanya kalau seandainya ada sekdi atau apa di cabang itu bukan sekdi namanya sekdi sama ya, ada sekdi yang tidak aktif lalu tidak memberikan sumbangsi yang baik terhadap organisasi, tanya ada dilanjutkan normal, tanya dulu gitu, ulang ujung-ujung diberhentikan, tanya dulu, kalau lanjutkan ayo bareng-bareng, kalau enggak segera mundur. Itu aja. Yang kedua, buat program-program yang tadi saya baca ini sentuhannya kepada teman-teman guru tingkatkan terus, sekaligus memberikan citra bahwa PGRI itu dia di tengah Bapak dan Ibu guru yang sedang membutuhkan informasi yang baik. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu, perubahan-perubahan yang semakin hari semakin keras
Lalu kemudian kalau seandainya kita hanya diam saja menonton informasi yang bahkan informasi yang Bapak Ibu terima itu hanya skip informasi saja, lewat. Sementara Bapak Ibu, saya tanya, kurikulum Merdeka mengajar sama saja seperti itu, bukan begitu? Betul nggak begitu? Jadi kalau seandainya kita mengatakan kurikulum Merdeka tapi ngajarnya sama aja seperti dulu, apa bedanya? Kurikulum lama dengan kurikulum baru. Sebenarnya esensinya itu sebenarnya sama. Kurikulum lama, baru, esensinya sama. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, dua kata kunci yang harus kita tekankan: melayani teman-teman guru, teman-teman pendidik yang ada di Kecamatan Maja. Lalu kemudian pengurus lebih mengedepankan reorientasi kita bahwa kepengurusan harus semakin solid, jangan sampai di antara pengurus ada yang saling saling memusuhi gitu kan. Lalu kemudian Bapak Ibu ingatkan bahwa kalau ada permasalahan internal, selesaikan secara kekeluargaan internal, secara organisasi. Jangan sampai ada apa-apa di luar, ada apa-apa keluar, ada apa-apa. Itu yang harus dilakukan. Demikian Bapak Ibu, pas 10 menit dari Ibu dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, konferensi kerja cabang Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Maja tahun 2023 secara resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca mendapat dengan Tuhan. Terima kasih dengan dapat dengan hari apa yang ucapkan bahwa cara saya dekatkan di